Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk para sahabat kebahagiaan? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan sehat selalu. Oke, di video kali ini Kevin mau masukkan ke tema Risalah Suara Hati. Kalian pasti sudah hafal ya kalau Kevin menggunakan kartu Raham Tarot. Tema-tema yang berkaitan dari Risalah Suara Hati akan kita sampaikan. Dan temanya di sini sedikit energi pelepasan ya, mengikhlaskan seseorang di luar sana yang mungkin menjadi sebuah misteri hubungan kamu dengan dia, tidak bisa kunjung menemukan sebuah kepastian. Aku hanya ingin melihatmu bahagia. Risalah Suara Hati, dan Kevin masukkan ke pertanda cinta bagian kelima. Karena kemarin banyak sekali energi yang terjebak di dalam kisah cinta yang ternyata kisah cintanya itu masih terbelenggu oleh sebuah ikatan hubungan. Dan kemarin Kevin sempat nanya ke sahabat kebahagiaan, apakah ini adalah cinta sejati kamu? Sehingga kamu merasa perlu untuk lebih ikhlas lagi ketika ngejalin hubungan sama dia, meskipun tidak bisa memiliki satu sama lain. Dan kita akan cek tentang keinginan sahabat kebahagiaan yang ingin melihat dia bahagia meskipun mungkin tidak lagi bersama kamu. Oke, sebelum ke pembacaan jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk kalian yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal ya. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua. Bacaannya ini bersifat general. Kevin ingatkan ya, bacanya ini bersifat general. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energinya dia, atau justru energi orang lain ya. Selalu ciptakan positive vibe di dalam komentar, karena energi positif itu akan menghasilkan energi positif juga untuk orang yang komentar di situ ya. Dan buat sahabat kebahagiaan yang mau curhat di kolom komentar boleh. Biasanya curhatan yang menarik akan Kevin angkat ke tema pembacaan ya. Oke, temanya adalah aku hanya ingin melihatmu bahagia. Kita akan cek tentang cinta antara kamu terhadap dia. Bagaimana cinta kamu terhadap diri dia? Apakah cinta ini adalah cinta yang besar, cinta yang memiliki nyawa? Oke. Kalau cinta yang memiliki nyawa itu datangnya benar-benar dari ketulusan ya sahabat kebahagiaan. Kita cek bagaimana ranah percintaan sahabat kebahagiaan terhadap diri dia. Oke. Ada kartu 6 pedang sahabat kebahagiaan. Di sini 9 pedang. 9 pedang yang Kevin lihat di sini tentang perjuangan kamu terhadap dia ya selama ini. Ya, selama ini mungkin kamu dihantui oleh rasa ketakutan, rasa kecewa, hal-hal yang membuat kamu tidak nyaman. Kenyamanan ini atau ketidaknyamanan ini yang hadir di dalam diri sahabat kebahagiaan ini takut menjumpai sebuah akhir ketika ngebina hubungan sama dia. Ya, aku takut kehilangan dia. Aku takut hal-hal yang mungkin membuatku cemas, hal-hal yang mungkin aku pikirkan selama ini terjadi di dalam hubungan ini. Ya, sahabat kebahagiaan sangat mencintai dia ya. Selalu memikirkan dia, selalu membuat kamu ngerasa cemas, mencemaskan dia. Bagaimana kabarnya dia? Apakah dia baik-baik saja? Apakah dia masih memikirkanku atau tidak? Kecemasan inilah yang timbul di dalam perasaan kamu yang paling dalam. Bahwa selama ini sahabat kebahagiaan memiliki empati yang cukup kuat ya terhadap sosoknya dia. Lalu selanjutnya di sini ada kartu Temperance ya sahabat kebahagiaan. Selama ini kamu memiliki cinta yang luar biasa. Temperance di dalam kartu tarot memiliki makna tentang sebuah keseimbangan. Ya, banyak sekali masalah yang hadir di dalam diri kamu. Kamu ditempa berbagai masalah ketika ngejalin hubungan sama dia. Tapi kamu masih tetap bisa bertahan di sini. Bisa sahabat kebahagiaan lihat ya untuk simbol di kartu Raham Tarot di sini. Ada sosok energi feminim atau seorang wanita, atau ini justru adalah energi divine maskulin kamu. Dia berdiri, istilahnya sedang mengulet di sini. Namun ada ombak tsunami yang menerjang diri dia. Dia masih tetap bisa bertahan walaupun ada ombak, ada tsunami yang datang menerpa dirinya dia. Tapi dia masih bisa leluasa merasakan kenyamanan. Ini adalah diri sahabat kebahagiaan. Ketika kalian ngebina sebuah hubungan di sini, banyak sekali masalah. Kalian istilahnya adalah dicerca, dimaki, dan bahkan dikhianati sekalipun. Tapi sahabat kebahagiaan masih bisa bertahan dalam kondisi seperti ini. Artinya, sahabat kebahagiaan memiliki kecintaan yang sangat tulus terhadap dirinya dia. Temperance ini adalah energi dari pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Kamu mencintai dia dengan kesadaranmu, dan kamu sangat mencintainya dia sudah masuk ke dalam pikiran bawah sadar kamu.
Sehingga rasa cemas di dalam diri kamu terkait dari dirinya dia, apakah dia bahagia, apakah dia memikirkanku, apakah dia selalu bisa merasakan kenyamanan ketika menjalin hubungan sama aku. Ini selalu sahabat kebahagiaan rasakan. Ada cinta di dalam kartu Temperance di sini ya, bahwa cinta sahabat kebahagiaan ini sangat besar sekali. Ya kamu bisa bertahan selama ini karena apa? Tidak ada satupun orang yang mungkin bisa menandingi bagaimana kamu itu menjaga kekuatan cinta kamu di sini. Ya kamu memiliki kekuatan, diterjang masalah yang sangat berat, kamu masih bisa bertahan dan kamu masih mencintai dia. Meskipun kondisinya dia bisa memberikan sebuah luka kepada kamu, dia mengkhianati kamu, dia mencampakkan kamu, tapi kamu tetap bisa bertahan di sini. Karena apa? Sahabat kebahagiaan sudah terbiasa dengan luka. Sehingga karena sudah terbiasa dengan luka, membuatmu ini semakin kuat ketika ngejalin hubungan sama dia. Oke, selanjutnya ada energi apa lagi? Oke, kartunya benar kan? Kita keluar di kartu The Lover, sahabat kebahagiaan. Kartu bernomor 6 ini adalah kartu The Lover. The Lover ini adalah sang kekasih. Sang kekasih selalu memiliki satu sama lain dan selalu terikat di dalam sebuah hubungan. Ini adalah diri sahabat kebahagiaan. Kamu punya cinta yang kuat di sini terhadap dirinya dia, dan dia adalah kekasih kamu, dia adalah soulmate kamu, dan bahkan ada ranah masuk ke twin flame. Ini energinya masih sama ya sahabat kebahagiaan di pembacaan Kevin yang tema pertanda cinta bagian keempat. Karena kartu ini muncul lagi, The Lover muncul lagi. Yang kemarin ada kartu Two of Cup, ini ada kartu The Lover, bahwa cinta kamu sama dia itu besar. Kamu ditakdirkan untuk bisa ngebina hubungan sama dia. Meskipun jalannya susah, meskipun kamu tidak memiliki satu sama lain, tapi ranah cinta kamu di sini adalah anugerah dari Tuhan, bahwa kamu sudah bisa memberikan kebaikan kamu kepada orang lain. Meskipun mungkin jalannya salah, dia bukan orang yang tepat untuk dicintai, atau dia adalah cinta terlarang kamu. Tapi support system dari sahabat kebahagiaan di sini, ini timbulnya dari hati, timbulnya dari perasaan yang amat dalam. Cinta kamu lembut di sini. Cinta kamu benar-benar bisa memberikan sebuah kenyamanan untuk dirinya dia, meskipun dia menanamkan luka kepada kamu. Ya, kalian bisa lihat ya untuk simbolnya di sini ada simbol sepasang kekasih yang saling memeluk satu sama lain di sini. Dia adalah kekasih kamu, dia adalah twin flame kamu, dia adalah soulmate kamu di sini. Dan The Lover, anugerah terindahnya di sini adalah Raphael memang menaungi di dalam energi The Lover, bahwa diri sahabat kebahagiaan merasakan cinta terhadap dirinya dia ini bisa menyembuhkan diri kamu. Ketika mungkin kamu berada di kondisi yang tidak baik-baik saja, ketika kamu terkoneksi sama dia, terjalin sebuah komunikasi, membuat kamu itu melupakan masalah kamu yang besar secara internal. Karena dirinya dia menyembuhkan luka batin kamu. Tapi ketika sahabat kebahagiaan menyadari bahwa hubungan aku dengan dia, ini adalah hubungan yang mungkin sedikit menyimpang, hubungan yang salah atau hubungan alternatif, membuat kamu itu semakin resah dan kamu memikirkan dia terus. Tidak bisa melepaskan, mau pergi, mau lari, akan kembali lagi pada sosoknya ini. Jadi bisa dipastikan cinta dari sahabat kebahagiaan ini cukup tinggi ya. Apalagi kartunya adalah The Lover, sahabat kebahagiaan. The Lover, sang kekasih. Lalu selanjutnya ada energi apa lagi? Kita bertemu di kartu bernomor 19. Kartu bernomor 19 ini adalah kartu The Sun. Sun di dalam kartu tarot ini memiliki makna tentang sebuah harapan. Bisa sahabat kebahagiaan lihat ya untuk simbol di kartu Arham Tarot di sini ada sosok seseorang yang meniupkan bunga dandelion di sini. Bunga dandelion ini adalah simbol dari harapan. Ketika seseorang di sini meniupkan bunga dandelionnya dan bunganya itu kucupnya itu terbang, itu adalah bentuk harapan. Kamu memiliki harapan yang besar terhadap dirinya dia. Harapan kamu akan tumbuh menjadi cinta. Harapan kamu akan tumbuh menjadikan sebuah kekuatan kamu. Bahwa aku bertahan dalam kondisi seperti ini atas dasar cinta. Jadi ada energi ketulusan dari sahabat kebahagiaan ya. Kamu memiliki harapan yang luar biasa di sini. Lalu selanjutnya di sini ada kartu The Magician. Kita ada 4, 1, 2, 3, 4 kartu mayor arkana ya. Bahwa cinta kamu ini bukanlah cinta yang ibaratkannya omong kosong belaka. Bukan. The Magician di dalam kartu Arham Tarot ini tentang energi pelepasan diri kamu, bahwa selama kamu mencintai dia, potensi-potensi yang ada dalam diri kamu itu muncul. Termasuk bagaimana kamu bisa menghargai seseorang. Dia bisa merubah hidup kamu. Dia bisa membuat kamu itu merasa yakin tentang hubungan ini. Dan kamu memiliki potensi yang luar biasa. Banyak sekali pikiran-pikiran baru, hal-hal yang sifatnya belum pernah kamu jumpai ketika hadir bersama sosoknya. The Magician ini adalah simbol komunikasi. Kamu dengan dia ini memang tercipta karena ada sebuah keintiman
Keintiman inilah yang membuat kamu ngerasa sangat yakin banget bahwa dia adalah soulmate-ku, dia adalah twin flame-ku. Meskipun kondisi aku sama dia ini tidak bisa memiliki satu sama lain. Ingin lepas, ingin lari nggak bisa. Memaksakan diri juga nggak bisa, nggak sanggup. Karena pikiran kamu masih berada di dalam dirinya dia. Dan energi terbesarnya ini memang yang kami lihat itu ada di kartu Temperance ya. Temperance ini tentang energi pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Keduanya ini seimbang. Keduanya ini masih ada namanya dia di dalam pikiran kamu, perasaan kamu. Dan yang mungkin akan Kevin bahas lagi lebih jauh lagi nanti di pertanda cinta bagian ke-6 ya, karena di sini ada kartu The Lover. Kamu terikat sebuah hubungan yang nilainya ini lebih berharga, yaitu past life. Ada past life kamu di sini di kartu The Lover. Coba sahabat kebahagiaan telaah. Kamu mencoba lepas dari dia nggak bisa. Kamu mencoba menghindar, justru selalu keingat dia. Dia pun sama. Dia mengambil sebuah keputusan untuk menjauh dari kamu tapi nggak bisa. Karena apa? Harapan kamu yang kamu tuangkan di dalam doa ini benar-benar masuk ke dalam jiwanya dia. Jadi bisa dipastikan beberapa kisah kamu sudah masuk ke ranah past life. Sehingga dipertemukan dalam kondisi cinta yang seperti ini. Membuat kamu bimbang, membuatmu takut, membuat sahabat kebahagiaan takut untuk kehilangan dia. Takut menerima sebuah kenyataan. Aku masih membutuhkan sosoknya dia. Karena warna-warna yang aku hadirkan ketika ngejalin hubungan sama dia, ini adalah warna cinta kasih yang membuat aku semakin bisa mengerti tentang makna kehidupan. Bagaimana sahabat kebahagiaan ini bisa merubah bentuk kehidupan kamu. Dari mungkin dulu sahabat kebahagiaan ini cuek. Dulu sahabat kebahagiaan itu tidak bisa mengekspresikan cinta. Tapi ketika dihadapkan dengan orang ini, kamu bisa memberikan cinta yang lebih. Kamu bisa mengeluarkan hal yang mungkin menjadi ketakutan kamu. Bahwa aku tuh orangnya tuh cuek, aku tuh orangnya gak pedulian. Tapi ketika dihadirkan dengan dia, kamu bisa memberikan cinta di dalam diri kamu kepada orang tersebut. Dan kamu merasakan keintiman yang luar biasa di sini. The Magician ini adalah simbol keintiman ya, karena ada komunikasi di sini. Terlepas, kamu tuh benar-benar ngelepasin banget emosional kamu. Bentuk emosional kamu yang paling dalam, termasuk rasa cinta, rasa kasih, rasa rindu, rasa marah, rasa benci. Ini keluar semua ketika disandingkan dengan dia. Sahabat kebahagiaan bisa lihat ya, untuk simbol di kartu The Magician ini ada sosok anak kecil di sini, atau sosok ini adalah sosoknya adalah kamu. Membuka peti atau berangkas di sini. Kemudian banyak sekali peri yang keluar dari sini atau fiery yang keluar di sini. Ini adalah jiwa kamu, diri kamu, bahwa kamu sudah bisa melepaskan bentuk emosional kamu. Sesuatu hal yang sifatnya adalah tertahan tidak lagi tertahan ketika ada dia. Dia itu selalu memberikan warna yang baru. Hal-hal yang sifatnya indah ada di dalam dirinya dia. Sehingga sahabat kebahagiaan takut kehilangan dia dan takut menerima kenyataan bahwa mungkin kondisi aku sama dia ini tidak bisa memiliki satu sama lain. Lalu apa keinginan kamu di dalam hubungan ini? Ya, keinginanku hanya satu. Aku ingin melihat dia bahagia meskipun tanpaku. Aku mungkin sedang belajar untuk mengikhlaskan ini semua. Aku mungkin belajar untuk lebih mencintai diriku sendiri. Tapi seiring waktu berjalan, ketika aku mencoba untuk belajar lebih mencintai diriku sendiri, lebih fokus pada diriku sendiri, justru aku ingat dia, aku khawatir dia, dan justru dia datang ke dalam diriku di sini. Dan kita akan cek lagi tentang risalah suara hati kamu mencintai dia. Ku hanya ingin melihatmu bahagia. Ada energi apa lagi yang tersimpan di dalam diri sahabat kebahagiaan? Cinta ini memang sangat rumit, cinta ini memang sangat besar, dan kalian terhubung di dalam sebuah ikatan yang cukup luar biasa ya. Soulmate, twin flame masuk di sini, dan past life juga masuk. Pertanda cinta kali ini memang urut dan energinya masih sama kepada orang yang sama di sini. Kita cek untuk diri sahabat kebahagiaan terhadap cinta ini. Ini adalah diri kamu. Lalu nanti kita akan cek apakah dia bisa menjemput kebahagiaannya atau tidak ya. Ada energi apa di sini? Oke, ada kartu 5 tongkat ya sahabat kebahagiaan, 5 tongkat. 5 tongkat di dalam kartu Raham Tarot ini memiliki makna tentang sebuah ketakutan kamu, hal-hal yang membuat kamu cemas. Ketika kamu berada di kondisi seperti ini, kamu cemas, kamu takut kehilangan dia. Dia mungkin bisa memberikan hal yang positif untuk kamu. Dia meyakinkan kamu, dia melindungi kamu, menyayangi kamu, yang membuat kamu ngerasa bahwa aku sebenarnya ini menolak di sini, menolak kamu, tapi perasaanku nggak bisa. Aku udah menolak bahwa kita tuh nggak bisa sama-sama. Tapi karena kebaikannya dia, karena dirinya dia ini maju ke dalam diri kamu, membuat sahabat kebahagiaan tuh luluh atau jinak sama dia.
Jadi memang dia selalu menarik energi sahabat kebahagiaan untuk bisa masuk ke dalam ranah hidup yang paling dalam, ranah cintanya dia yang paling dalam di sini ya. Oke, lalu ada energi apa lagi? Ada kartu Two of Swords. Gak bisa ngambil sebuah keputusan apapun untuk sahabat kebahagiaan. Ini adalah sebuah dilema kamu. Dilema, mau memutuskan gak bisa, mau memilih juga gak bisa. Akhirnya pasrah di sini. Ya cinta kamu sama dia seperti layangan putus, gak tahu mau akan jatuh di mana. Apakah cinta kamu jatuh di tanah, di air, atau bahkan jatuh di api? Ini nggak tahu. Sampai kebahagiaan hanya pasrah saja, menerima keadaan, ngejalani hubungan sama dia. Dan jika memang kamu mengingatkan sesuatu di sini, yaitu tentang sebuah komitmen, maka kamu akan takut bahwa aku takut kehilangan kamu. Ya, kita memiliki cinta di sini, memiliki arti di sini. Namun untuk menuju sebuah komitmen atau menuju sebuah hubungan yang lebih serius, ini tidak bisa. Karena apa? Tentang pertanda cintanya ini adalah hubungan yang tidak bisa disatukan. Bahwa diri sahabat kebahagiaan mungkin sudah memiliki pasangan atau dia sudah memiliki pasangan. Cinta kamu besar di sini. Takut menerima kenyataan. Apakah kamu belum sadar dalam kondisi seperti ini? Jawabannya adalah sahabat kebahagiaan sebenarnya sadar. Di kartu Temperance di sini kamu sebenarnya sadar. Kamu sadar dalam kondisi seperti ini, tapi kamu tidak bisa atau belum bisa menerima kenyataan. Makanya energinya di sini adalah pasrah. Aku pasrah saja. Aku ngikutin arus saja di sini sama kamu. Selanjutnya ada energi apa lagi untuk sahabat kebahagiaan? Oke, kartunya di sini adalah Justice ya. Justice ini tentang sebuah kekuatan di diri kamu, yaitu tentang sebuah keputusan. Apakah kamu bisa mengambil keputusan dalam kondisi seperti ini? Ya, jawabannya nggak bisa. Aku nggak bisa ngambil keputusan. Aku masih butuh dia. Aku masih sayang sama dia. Aku nggak bisa dipaksakan untuk memutuskan hubungan seperti ini. Dikala aku memutuskan hubungan seperti ini dengan dia, justru aku selalu mengingat dia. Dan ketika aku memilih untuk menghindar, dia datang menjemputku dengan komunikasi, dengan kata-katanya dia, dengan perasaan rindunya dia terhadapku, sehingga aku terpancing lagi untuk kembali ke dalam ranah percintaan ini. Ini adalah sebuah risalah suara hati sahabat kebahagiaan yang tertahan, yang menahan rasa cinta, menahan rasa rindu. Terkadang kamu benci pada diri kamu sendiri. Kenapa aku berada di kondisi seperti ini? Kenapa harus aku yang berada di samping dia, meskipun aku sadar kenyataannya bahwa aku tidak bisa memiliki dia sepenuhnya. Ini sangat menyakitkan. Kamu tidak tahu aku sama dia tuh maknanya apa. Aku ditugaskan oleh semesta sama dia tuh tugasnya apa. Ya, berkaitan dari past life kamu. Next, di pertanda cinta bagian ke-6 akan Kevin bahas ya. Lalu selanjutnya di sini, oke, kita bertemu di kartu Queen of Pentacle. Queen of Pentacle ini adalah simbol dari kesetiaan. Sahabat kebahagiaan sudah setia menjemput cinta kamu, yaitu dia. Meskipun kamu berpikir bahwa banyak sekali perasaan kamu yang berubah-ubah, tapi kamu memiliki kepercayaan diri yang luar biasa. Ya, dia adalah satu-satunya orang yang bisa memberikan arti kehidupan. Ya, mungkin sesuatu hal yang tidak aku dapatkan oleh di pasangan resmiku, tapi sosoknya dia itu bisa menghadirkan itu semua. Sesuatu hal yang aku inginkan, sesuatu hal yang aku butuhkan. Sahabat kebahagiaan merasa bahwa sangat nyaman sekali sama dia, nyaman, energinya memang nyaman. Dan kamu juga memiliki energi kenyamanan yang sama. Dia ngerasa nyaman sama kamu. Dan bahkan dia bilang, kamu tuh beda sama yang lain. Tidak ada wanita seperti kamu, tidak ada laki-laki seperti kamu yang membuat aku nyaman di sini. Dia mengutarakan itu, yang membuat diri sahabat kebahagiaan ini merasa percaya diri dan yakin banget bahwa ini adalah cinta, ini adalah anugerah dari ilahi. Namun terkadang kamu nggak tahu, mungkin kamu akan menyalahkan diri sendiri. Kenapa posisinya seperti ini? Cintaku tidak tepat. Karena dia sudah mengutarakan bahwa kamu beda dari yang lain. Ini membuat kamu percaya diri. Sahabat kebahagiaan bisa lihat ya. Simbol dari kartu Queen of Pentacle di sini ada sosok Queen yang sangat percaya diri sekali. Wajahnya ditengadahkan ke atas. Ini adalah simbol dari kepercayaan diri. Bahwa kamu percaya banget ketika dia ngomong bahwa tidak ada orang lain seperti kamu yang sanggup memberikan cinta. Kamu percaya diri di situ. Itu adalah kekuatan terbesar. Ketika dia mengutarakan hal itu, ini membuat nyawa cinta kamu tuh semakin kuat terhadap diri dia. Oke. Lalu kita akan cek untuk energi sahabat kebahagiaan. Ini berhubung energi sahabat kebahagiaan ya tentang risalah suara hati. Jadi Kevin lebih gali lagi tentang risalah suara hati kamu. Lalu kita sambungkan dengan energinya dia. Oke, ada energi apa yang hadir di
ketiga kartu ini. Kita cek ya. Ada kartu 8 pedang ya sahabat kebahagiaan, ini sudah terjebak. 8 pedang ini sudah terjebak. Kamu terjebak di dalam pikiran. Kamu terjebak di dalam sebuah kondisi hubungan yang seperti ini. Untuk bisa melepaskan ini semua itu memang kuncinya satu, yaitu keikhlasan. Kalian bisa lihat ya simbolnya. Di sini ada seseorang yang terjebak di dalam jeruji atau di dalam sebuah penjara. Ada sosok nenek-nenek yang mencoba untuk bisa melepaskan sosok ini. Ini menyimbolkan tentang sisi kedewasaan kamu. Kedewasaan kamu, simbol dari orang tua di sini adalah simbol dari kedewasaan kamu. Di mana kedewasaan kamu ini adalah tentang keikhlasan. Ketika kamu ikhlas di sini, maka kamu bisa keluar dari jeruji sini. Ya, level tertinggi mencintai seseorang itu adalah ikhlas. Namun terkadang keikhlasan itu adalah sumber kebodohan, sumber kebohongan dari diri sahabat kebahagiaan. Mungkin kamu bilang ikhlas, tapi hatimu belum bisa mengikhlaskan itu semua. Karena apa? Kita balik lagi ke energi paling atas. Ada kartun The Sun, ada harapan yang masih tersimpan di dalam diri kamu. Lalu ada kartun The Lover, bahwa kamu masih mencintai diri dia. Sehingga untuk melepaskan ini semua butuh waktu yang sangat lama sahabat kebahagiaan. Kamu ngejalin sama dia, ini bisa dipastikan hubungan yang sudah lama, bertahun-tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 12 tahun, 13 tahun, dan bahkan ada yang berpuluh-puluh tahun. Kenapa kalian gak bisa lepas? Karena sisi kedewasaan kamu tentang keikhlasan kamu di sini belum sepenuhnya bisa bekerja sama antara mulut, hati, perasaan, jiwa kamu belum bisa kerjasama untuk mengikhlaskan. Sehingga terjebak di dalam hubungan seperti ini. Muter-muter terus ketemu lagi. Muter-muter ketemu lagi. Ibarat kata, kalian itu kayak berada di sebuah lingkaran. Cinta kamu itu seperti cinta 2 dimensi. Jadi flat, datar. Mau kemanapun ketemunya di satu titik yang sama. Ini adalah cinta 2 dimensi. Lingkaran. Ada satu titik di sini. Pasti akan ketemu di satu titik yang sama. Kamu mau memandang lebih jauh nggak bisa. Kamu memandang dimensi yang lain gak bisa. Karena dimensi kamu itu udah ada di situ. Udah berada di orang ini. Tentang konsepnya adalah terhubung. Mau lari kemana gak bisa. Gak bisa menemukan dimensi lain. Karena dimensi kamu ini sudah masuk ke sini. Dan dimensi ini adalah past life kamu. Dia adalah past life kamu. Makanya susah. Untuk mengikhlaskan ini semua mungkin sahabat kebahagiaan ada istilahnya adalah kamu hermit dulu. Kamu benar-benar istilahnya hermit. Bertapa dulu mungkin ya istilahnya ya. Bertapa, self love-nya itu lama banget. Memahami dulu. Dan keikhlasannya juga harus ada energi spiritual kamu. Biar kamu yakin lebih mencintai diri kamu sendiri. Yang mau dipaksakan ngelepasin dia gak bisa, susah. Level ikhlasnya di sini mungkin sudah masuk ke level paling tinggi. 100% kamu harus ikhlasin dia. Tapi selama ini sahabat kebahagiaan, ya aku ikhlas. Ada di mulut kamu, hati kamu tidak bisa atau belum bisa melepaskan ini semua. Selanjutnya oke, kita bertemu di kartu Page of Pentacle ya sahabat kebahagiaan. Fokusnya adalah dia. Mau ikhlas bagaimana nih, kamu fokusnya udah sama dia. Jadi di dalam pikiran kamu, perasaan kamu, yang menjadi peran utamanya adalah dia. Bukan pasangan resmi kamu atau kekasih kamu saat ini, tapi justru dia. Ini sudah masuk ke hubungan yang mungkin ada istilahnya adalah hubungan yang cinta bersegi-segi ya, atau cinta segitiga, nggak bisa lepas karena fokusnya udah orang ini terus. Jadi ada satu momen di mana kamu ini bisa lepas dari dia, yaitu tentang karma buruk atau tentang sebuah kematian, sehingga kamu bisa ikhlas di sini karena sosoknya masih hidup, sosoknya masih ada, sehingga sahabat kebahagiaan susah untuk melepaskan orang ini. Ya, kamu butuh kesadaran yang cukup tinggi ya sahabat kebahagiaan. Lalu selanjutnya, tuh sama kan? Dua kartu ini adalah kartu Page. Ini adalah kartu Page of Pentacle, ini adalah kartu Page of Sword. Dimana energi kartu Page of Sword ini adalah satu titik, dimana titik itu adalah titik fokus kamu. Sahabat kebahagiaan bisa lihat ya, simbolnya di sini ada sosok seseorang yang memegang panah di sini. Ini adalah fokus. Ini memiliki makna tentang fokus. Orang kalau megang panah pasti dia fokuskan, mau membidik sesuatu. Dia adalah fokus kamu, dia sudah masuk ke dalam pikiran kamu, jiwa kamu, pikiran bawah sadar kamu itu udah ngumpul semua. Udah menjadi peran utama di situ. Lalu bagaimana untuk menghilangkan peran utama di situ? Yaitu yang bisa menghilangkan adalah karma. Semesta mungkin bekerja di situ. Karma buruk tentang kematian juga bisa. Kalau orangnya belum ada,
Kalau orangnya masih ada di dunia ini, sahabat kebahagiaan masih terpatri di situ. Tapi bukan berarti kamu menyumpahin dia meninggal loh. Enggak seperti itu konsepnya ya. Karena sahabat kebahagiaan di situ cinta banget sama dia loh. Cinta banget, sayang banget sama dia. Lepasin butuh level tertinggi untuk mencintai seseorang dengan cara mengikhlaskan. Mudah-mudahan apapun keputusan kamu di sini mengikhlaskan dia, mudah-mudahan bisa ya sahabat kebahagiaan. Tapi ini benar-benar dari jiwa kamu, benar-benar dari perasaan kamu, lubuk hati kamu paling dalam. Butuh waktu yang sangat lama dan kamu butuh hermit di sini. Oke, kita cek lagi untuk energi sahabat kebahagiaan yang terhubung dengan dia. Ada energi apa lagi di sini? Tuh, judgment, karma. Bener kan apa yang Kevin sampaikan tadi? Sahabat kebahagiaan yang belajar kartu tarot, pasti kalian paham ya apa makna dari kartu judgment. Judgment ini adalah karma. Yang bisa memutuskan kamu, hubungan kamu dengan dia adalah karma kamu. Karma kamu yang harus bisa memutuskan ini, yaitu karma buruk atau karma baik. Kalau misalnya tidak ada karma di sini, kamu masih terpatri dalam hubungan ini, dan ini sudah masuk ke dalam past life kamu, karena karma ini adalah sebagian karma yang belum ditebus di masa lalu. Ya, cinta ini besar banget loh sahabat kebahagiaan. Ini sudah masuk ke ranah sisi spirit kamu sama dia. Past life kamu masuk. Karena ini sudah masuk kartu judgment. Sehingga karmanya adalah kamu akan terbelenggu terus di hubungan seperti ini sama dia. Lalu di sini kartu 4 cup. Tenggelam di dalam perasaan cinta yang semakin dalam dan sudah terkubur di dalam palung lautnya. Jadi untuk bisa keluar dari permukaan, sahabat kebahagiaan ini butuh energi ekstra untuk bisa keluar dari perasaan ini. Karena ini sudah masuk ke dalam diri kamu yang paling dalam loh. Sahabat kebahagiaan bisa lihat ya, karena Kevin itu menggunakan esoteric tarot, jadi menggunakan simbol-simbol di dalam kartunya. Ada seseorang di sini yang mengarungi. Lalu ada sosok di bawah ini, yaitu mermaid di dalam palung laut. Diri kamu memang sudah tenggelam. Ini adalah simbol tentang perasaan kamu yang tenggelam di dalam palung laut. Cinta kamu sama dia sangat dalam banget. Dan ini sudah masuk ke dalam karma kamu. Bahwa kamu sama dia, ini adalah kisah yang cukup rumit. Level tertingginya adalah mengikhlaskan. Kamu ikhlas. Kamu tidak perlu lagi untuk menuntut bahwa kamu harus mendapatkan hak cintanya dia. Ikhlas meskipun tidak bersama. Ini penting. Yang bisa menyelamatkan kamu dari karma ini adalah keikhlasan kamu. Ya, terkadang kita memang harus berhenti untuk memperjuangkan sesuatu. Bukan karena menyerah, tapi agar kita tak terlalu lelah. Bukan karena tidak sanggup, tapi agar tidak terlalu tersakiti. Karena terkadang yang dibutuhkan itu bukan hanya sadar, bukan hanya sabar, tapi sadar. Ya, selama ini kalian sabar, tapi kesadaran bagaimana? Ya, kesadaran itu adalah menerima kenyataan, ikhlas. Yang dibutuhkan dari sahabat kebahagiaan bukan hanya sabar saja ngejalin hubungan seperti ini, tapi tentang sadar. Ketika sahabat kebahagiaan sudah sadar di sini, maka kamu ikhlas melihat dia bahagia. Selama ini sahabat kebahagiaan mungkin terluka ketika kondisinya dia bersama pasangan sahnya, ketika dia menduakan kamu, ketika dia tidak berada di samping kamu. Tapi kesadaran inilah yang membuat kamu ingin melihat dia lebih bahagia meskipun tanpa kamu. Dan kita akan cek untuk energi terakhir atau energi dari kartu terakhir ya, di bawah. Nanti Kevin juga cek untuk energinya dia ya. Ini adalah energi kamu yang paling dalam, energi sahabat kebahagiaan yang paling dalam. Bagaimana tentang risalah suara hati kamu? Oke, 9 cup ini adalah simbol dari keikhlasan dan penerimaan. Jadi yang tadi Kevin sampaikan itu benar. Ya, mungkin kamu lelah ngejalin hubungan sama dia. Kamu memang harus berhenti.
Kamu memperjuangkan sesuatu dari dia, bukan karena kamu menyerah begitu saja. Tapi ini sudah masuk ke dalam titik terlelah kamu. Bukan karena tidak sanggup lagi. Tetapi sahabat kebahagiaan di sini sudah terbiasa disakiti. Kamu mau sabar nggak bisa. Harus sadar di sini dan ikhlas menerima segala sesuatunya. 9 cup. Ini adalah tentang penerimaan diri. Bahwa mungkin semakin kamu menjauh dari dia, nggak bisa. Semakin kamu berupaya untuk menghindar dari dia, nggak bisa. Yang harus bisa satu-satunya kalian lakukan di sini adalah ikhlas dan menerima itu semua. Ketika sudah ikhlas, sadar dan menerima itu semua, menerima kenyataan akan menjadi sebuah kekuatan kamu. Ya, aku harus sadar bahwa dia harus bahagia meskipun tanpa aku di sini. Oke. Terkait dari risalah suara hati ini, energinya sangat dalam banget ya sahabat kebahagiaan, karena Kevin ngerasain bahwa pertanda cintanya dia terhadap sahabat kebahagiaan ini adalah sebagian kisah dari past life kamu yang terhubung untuk kehidupan saat ini, yang terjebak di dalam ikatan karma, yang terjebak di dalam sebuah ikatan yang sangat rumit. Mungkin semesta tidak adil sama kamu. Diposisikan bahwa kamu mencintai orang yang tidak bisa dimiliki sepenuhnya. Tapi ini adalah ujian kamu, agar kamu lebih ikhlas lagi, menyerahkan dia ke dalam kebahagiaan yang sejati, meskipun tidak sama kamu. Dan ketika kamu sudah bisa mengikhlaskan ini semua, karma itu akan terlepaskan. Oke. Lalu bagaimana untuk energi perasaannya dia terhadap sahabat kebahagiaan ya? Di sini kita bahas dulu tentang energi zodiak kamu, karena risalah suara hati kamu yang mengerucut di sini sudah Kevin bacakan ya. Yang pertama ada kartu 9 pedang, ini masuk ke energinya Gemini. Ada Sagittarius di Temperance, ada Gemini juga di sini. The Sun masuk ke energinya Leo, dan di sini ada The Magician. The Magician ini Mercurius. Mercurius itu ada di Gemini dan juga ada di Virgo di sini ya. Selanjutnya kita bertemu di kartu 5 tongkat, ini masuk ke energinya si Leo, ada Leo di sini. 2 pedang masuk ke energinya Libra. Lalu kita bertemu di Justice, ini masuk ke energinya Libra. Ada kartu Queen of Pentacle. Queen of Pentacle ini masuk ke energinya Capricorn. Capricorn paling kuat adalah Capricorn dekan pertama, dekan kedua. Transisinya ini masuk ke energinya Sagittarius sebagai Sagittarius dekan ketiga. Ada kartu 8 pedang, ini masuk ke Gemini. Gemini, ini peran utamanya adalah kamu. Semua Gemini, dekan 1, dekan 2 masuk ke sini. Lalu ketemu kartu Page of Pentacle. Kartu Page of Pentacle ini adalah elemen tanah terkuatnya. Masuk ke energinya Taurus. Taurusnya adalah Taurus dekan pertama, dekan kedua. Dan transisinya itu ada di transisinya Aries sebagai Aries dekan ketiga. Lalu kita bertemu di kartu Page of Sword ya. Untuk energi kartu Page of Sword di sini elemen udara. Banyak banget elemen udara menaungi energinya Kevin di sini. Aquarius hadir membacaan Kevin. Aquarius dekan pertama, dekan kedua paling kuat. Juga transisinya adalah Capricorn sebagai Capricorn dekan ketiga. Lalu kita bertemu di kartu Judgment masuk ke energinya Scorpio. Ada kartu 4 cup, 4 cup masuk ke energinya Cancer. Dan yang terakhir di sini ada kartu 9 cup masuk ke energinya Pisces. Ini beberapa energi zodiak yang berhubung di risalah suara hati. Energi paling kuat banget ya. Bisa ini adalah zodiak kamu atau zodiaknya dia. Lalu kita akan gali lebih dalam lagi tentang bagaimana energinya dia. Oke, kita akan gali lagi tentang dirinya dia yang terhubung dalam hubungan seperti ini ya, kepada sahabat kebahagiaan. Oke, tentang perasaannya dia. Apakah dia bisa bahagia? Apakah sahabat kebahagiaan bisa melihat dirinya dia tuh bahagia? Tentang dirinya dia. Bagaimana dirinya dia dalam kondisi seperti ini? Apakah ada cinta? Apakah ada cinta? The Fool tentang sebuah kekosongan. Dia juga nggak tahu tentang hubungan ini. Memang energinya di sini dia mencoba untuk membatasi bahwa dia nggak bisa memberikan hal yang lebih sama kamu. Tapi dia sadar mencintai kamu adalah kebodohannya dia yang paling dalam. Tapi dia merasakan dan menikmati di sini. Ya,
dia melawan arus ketika ngejalin hubungan sama sahabat kebahagiaan. Artinya, orang ini juga tertahan. Dia memiliki risalah suara hati yang sama. Dia takut kehilangan kamu. Dia takut tidak berada di dekat sahabat kebahagiaan. Dia mencemaskan itu semua. Namun yang bisa dia lakukan adalah pasrah di sini. Lalu, Two of Cup. Sahabat kebahagiaan bisa lihat ya. The Lover, Two of Cup. Two of Cup di dalam kartu tarot ini adalah simbol cinta dan ikatan fix. Hubungan kamu sama dia ini terjebak di dalam sebuah ikatan past life, sehingga susah melepaskan. Kamu sama dia memang ada karma di sini. Jadi di energi kartu Two of Cup sudah bisa dipastikan ya, dia cinta sejati kamu. Kevin klaim di sini, dia cinta sejati kamu, meskipun tidak bisa memiliki satu sama lain. Pembacaan ini masih sama di pertanda cinta yang kemarin, bahwa ada ikatan spiritual juga, ada sebuah koneksi yang cukup kuat. Dia adalah twin flame kamu. Kalian bisa pahami ya, yang namanya twin flame, kemungkinan untuk bisa bersama presentasinya itu sangat sedikit banget. Mungkin Kevin presentasikan hanya sekitar 12% untuk pasangan twin flame menikah. Ya, twin flame itu adalah mirroring diri kamu. Makanya di sini keluar kartu Two of Cup, bahwa kamu dengan dia terikat sebuah koneksi. Twin flame, soulmate, past life kamu masuk. Jadi energinya di sini akan Kevin bahas lagi, bedah lagi ya. Biar kalian tidak penasaran dengan koneksi ini. Tapi koneksinya, kamu sama dia jiwanya terhubung, ada ikatan batin di situ, ada perasaan yang terkoneksi, yang ngerasa bahwa nggak bisa lepas. Mengikhlaskan itu adalah kunci jawabannya itu satu ya, mengikhlaskan. Semakin kamu berupaya untuk lepas, dia juga sama. Semakin dia berupaya untuk bisa lepas dari kamu, nggak bisa. Dia mau lepas sama kamu nggak bisa. Justru energinya akan tarik ulur, karena di koneksi Two of Cup di sini terhubung secara jiwa. Jadi yang harus bisa mengalahkan tentang ketakutan kamu adalah keikhlasan kamu. Ikhlas, sadar, menerima kenyataan, itu kuncinya. Oke, selanjutnya ada kartu Death. Nah, seperti yang Kevin sampaikan tadi ya, Death. Yang bisa memutuskan ini semua adalah kematian. Tapi jangan mengharapkan kematian dari diri dia. Kalau misalkan dia nggak ada, pasti kamu akan sedih. Di sini, untuk energinya dia, ini adalah kartu energinya dia. Death ini juga masuk ke simbol dari transformasi. Ya, dia sangat menginginkan perubahan yang drastis, yaitu menikahi kamu atau menginginkan kamu di sini. Namun ini hanya bentuk keinginannya dia. Untuk mewujudkan itu semua, harus bisa mengorbankan diri satu sama lain. Sahabat kebahagiaan mungkin harus bisa mengorbankan pasangan kamu. Dia juga sama, harus bisa mengorbankan pasangannya. Tapi apakah itu sebagai jawaban yang baik? Jawabannya adalah tidak. Karena tidak akan bisa merubah apapun. Justru akan membuat sahabat kebahagiaan atau si diri dia merasa semakin bersalah. Jadi kuncinya di sini adalah pasrah. Dia juga sama. Di sini dia berupaya untuk lepasin kamu atau udahan sama kamu, tapi jawabannya nggak bisa. Memilih mengakhiri. Kondisinya dia bagaimana? Dia pengen mengakhiri, tapi nggak bisa. Ini akan Kevin jadikan signifikator di energi kamu. Jadi Kevin taruh di sini. Selanjutnya ada energi apa lagi untuk dirinya dia? 9 pedang. Sama nih. Sahabat kebahagiaan bisa lihat ya, untuk energinya. Kamu di sini ada kartu 9 pedang. Di Raham Tarot ini adalah 9 pedang. Di Gustav Dor Tarot ini adalah 9 pedang. Memiliki luka yang sama, takut kehilangan, terjebak di perasaan yang sama. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, dia juga merasakan yang sama. Kamu khawatir sama dia khawatir sama kamu. Kamu takut kehilangan dia juga sama takut kehilangan kamu. Jadi sudah dipastikan hubungan kamu dengan dia ini adalah soulmate dan twin flame. Sudah dipastikan kamu dengan dia memiliki past life yang sama. Lepasin ini semua nggak bisa.
Karena apa yang kamu rasakan, dia juga ngerasakan yang sama. Dan bahkan segala sesuatunya yang kamu sukai, ini juga sama. Dia juga suka dengan hal yang sama apa yang kamu sukai. Apa yang kamu rasakan yang Kevin bacakan di sini juga dia rasakan. Mungkin bedanya defense-nya ya. Kamu bisa defend feminim, dia bisa defend maskulin. Atau dia defense-nya adalah atau tertukar ya antara feminim, maskulin. Bedanya cuma ada di defense-nya doang. Atau mungkin sama-sama defend feminim di sini. Dan kita cek lagi untuk energinya dia. Oke, ini Kevin nggak tahu kenapa merinding loh pakai kartu Raham Tarot sama Gustav Dor. Jadi energinya itu kayak gabung loh. Raham Tarot ini energinya defense-nya feminim, makanya Kevin selalu baca di Risalah Suara Hati. Gustav Dor ini juga feminim tapi kekuatannya maskulin. Jadi kalau dibacakan Risalah Suara Hati ini Kevin benar-benar ngerasa kayak, waduh ini kok koneksinya sama spiritual ya, sama semesta ya. Kalau kita cek ya, tuh selalu melawan arus, Knight of Swords. Dia berani banget loh sahabat kebahagiaan. Dia berani banget sama kamu. Istilahnya gini, berani mengambil sebuah resiko apapun. Dan hubungan sama kamu, dia rela ngelawan arus hanya untuk bisa mendapatkan kenyamanan sama kamu. Kalau misalkan dia gegabah ngejalin hubungan seperti ini, dia bisa ninggalin pasangannya dia dan memilih kamu di situ. Tapi itu karma akan mengikuti dari belakang. Karma akan mengikuti dari belakang. Ya, cinta kamu dengan dia cuma satu kuncinya, yaitu ikhlas, pasrah. Ikhlas, intinya ikhlas. Ikhlas dan menerima. Ikhlas itu kan maknanya banyak banget ya sahabat kebahagiaan. Ketika seorang ikhlas, pasti dia pasrah. Pasti dia sadar, pasti dia menerima. Nah, di sini dia belum bisa ikhlas. Dia belum bisa ikhlas. Sahabat kebahagiaan sama-sama belum bisa ikhlas. Apakah dia bahagia? Jawabannya dia bisa bahagia dengan orang lain. Tapi hati dan batinnya dia masih terluka. Dan dia masih pengen terhubung sama sahabat kebahagiaan di sini. Oke, koneksi spiritual masuk banget. Ya ampun. Ini baru pertama kali Kevin ya di episode kita kali ini membahas tentang Risalah Suara Hati. Ini dalam banget loh. Lalu bagaimana tuh energinya dia? Oke, energinya dia untuk saat ini adalah merindukan kamu. Di sini kartunya Three of Swords. Three of Swords di dalam kartu ini memiliki makna tentang sebuah kerinduan. Takut terluka. Dia terluka jika bisa menerima kenyataan bahwa tidak bisa memiliki satu sama lain. Ini yang membuat dia terluka. Sangat terluka sekali. Kalau misalkan dia lepas dari kamu atau dilepaskan hubungan ini. Makanya dia bisa kembali kapanpun saja. Dia rindu banget sama kamu. Ini sudah masuk ke koneksi twin flame ya. Aduh, gak bisa berkata apapun tentang diri kamu sama sahabat kebahagiaan ya. Antara dia, sahabat kebahagiaan, Kevin gak bisa berkata apapun. Karena koneksi ini udah masuk ke ranah level tinggi yang bukan kisah percintaan kamu kayak cinta monyet. Atau kamu tuh cinta pada pandangan pertama. Udah bukan ke ranah cinta itu. Ini levelnya udah lebih tinggi banget loh. Lebih tinggi banget. Oke, ini energinya luar biasa banget ya. Oke, Kevin tahan. Oke, nanti Kevin akan lanjutin di part 6 ya. Di pertanda cinta bagian 6 ya. Selanjutnya di sini 7 tongkat. Pengen mempertahankan kamu dan pengen mempertahankan hubungan ini. Apapun resikonya dia akan mempertahankan ini semua sahabat kebahagiaan. Oke, karena dia punya ambisi di sini untuk mempertahankan ini semua. Jadi kuncinya memang kembali ke dalam sebuah keikhlasan ya. Dipaksa pun juga dia belum bisa ninggalin kamu, dia belum bisa atau belum sanggup kehilangan kamu di sini. Jadi tentang ku ingin melihatmu bahagia, justru dia pengen bahagia sama kamu. Karena yang Kevin lihat di sini hanya sama kamulah dia bisa bahagia. Dan kamu pengen melihat dia bahagia. Kebahagiaannya justru itu adalah kamu di sampingnya dia. Meskipun sahabat kebahagiaan mengikhlaskan dia bahagia dengan pasangannya atau dengan internalnya dia, tapi sebenarnya harapan dia, fokusnya dia, bahagianya itu kamu. Jadi di saat sahabat kebahagiaan mengikhlaskan, ingin melihat dia bahagia, bahagianya itu ada di dalam diri kamu itu. Oke, terkait itu semua ada zodiak apa yang terhubung lagi di sini? Yang pertama, energi terbesar di sini Two of Cups, Cancer. Ada Cancer di sini. The Fool masuk ke Aquarius,
Death masuk ke Scorpio, 9 pedang masuk ke Gemini. Gemini, kamu peran utamanya ya di pembacanya Kevin kali ini ya. Kamu peran utamanya, pelaku utamanya. Gemini masuk di sini. Ada kartu Knight of Swords. Oke, kartu Knight of Swords ini juga sama Gemini. Makanya Kevin lihat ini. Ini adalah kisahnya Gemini. Gemini banyak banget keluar di sini. Nggak diragukan lagi ya, Gemini mau dekan 1, dekan 2, dekan ketiga, ini masuk semua. Dan bahkan sahabat kebahagiaan yang punya Moon di Gemini ini juga masuk. Moon di Gemini atau Rising di Gemini ini juga masuk ya. Selanjutnya Three of Swords ini masuk ke energinya Libra. Dan kartu 7 tongkat ini masuk ke energinya Leo. Ini adalah untuk energinya dia atau energi kamu, bisa tertukar ya zodiaknya. Oke, dan Kevin akan lihat juga dari pesan semesta. Menggunakan kartu Fairy Oracle, ini masih satu paket ya sahabat kebahagiaan, satu paket sama kartu Raham Tarot ya, karena penciptanya itu sama Arthur Raham. Dan kita akan cek apa pesan semesta terkait hubungan ini. Apa pesan semesta terkait hubungan ini? Pesan semesta terkait hubungan ini bersama sahabat kebahagiaan. Oke, kita lihat bersama-sama. Oke, kartunya adalah bernomor 12 sahabat kebahagiaan. Kartu bernomor 12 ini adalah rehearsal yang memiliki makna tentang sebuah latihan. Ya, kamu sama dia memang perlu kerja keras untuk mengkaji ulang tentang hubungan ini. Melepaskan dia itu butuh usaha kerja keras. Lupain dia butuh usaha kerja keras di sini. Satu-satunya jalan adalah pasrah dan ikhlas. Ya, kalau misalkan sahabat kebahagiaan ingin melepaskan dia, butuh latihan untuk bisa menerima diri. Butuh latihan yang benar-benar membuat kamu itu bisa kebal. Tapi kamu mau lepas sama dia, tujuannya apa? Apakah ini adalah sebuah keegoisan kamu? Atau kamu justru sudah mematenkan diri bahwa hubunganku ini adalah salah. Aku memiliki tingkat kesadaran yang luar biasa. Bahwa aku salah berada di kondisi seperti ini atau mengharapkan dia. Ya, satu-satunya cara adalah ikhlas. Bahwa mungkin kamu sama dia terkoneksi hubungan twin flame. Atau mungkin juga kamu bisa menganggap dia adalah sebagai seorang sahabat kamu. Dan kamu tidak perlu menuntut tentang hak-hak kamu, yaitu hak cinta, hak dicintai, hak mencintai, hak mendapatkan perlakuan khusus mungkin. Butuh latihan yang ekstra di sini ya sahabat kebahagiaan. Lalu kita cek lagi untuk energinya, ada energi apa. Oke, Kevin rapikan dulu biar tampilan mejanya lebih cantik ya. Oke, selanjutnya ada energi apa lagi. Kartunya adalah bernomor 4, ini adalah offering ya sahabat kebahagiaan tentang sebuah penawaran atau sebuah persembahan ya. Untuk sahabat kebahagiaan, cobalah untuk singkirkan dari keraguan kamu di dalam diri kamu. Kalau misalnya ini sudah masuk ke dalam past life kamu harus bisa menerima ini semua, bahwa ini adalah past life-ku dan aku harus menerima karmaku yang di sini, bahwa mencintai dia level tertingginya adalah mengikhlaskan, tidak perlu menuntut hal-hal yang sifatnya adalah rasa cemburu, rasa benci itu perlu dihilangkan. Makanya kamu harus dilatih latihan di sini ya. Latihannya adalah hilangkan rasa kecemburuan kamu. Mau dia sama siapapun, sama pasangan sahnya, kamu harus bisa menghilangkan rasa kecemburuan itu. Bahwa kamu sadar, aku dengan dia adalah twin flame. Yang namanya twin flame itu nggak akan saling cemburu satu sama lain ya, sahabat kebahagiaan. Karena twin flame itu adalah level tertinggi dari seseorang, terutama dari koneksi. Twin flame itu adalah sebuah kembaran jiwa, kembaran kamu atau mirroring kamu. Masa kamu mau cemburu sih sama diri kamu sendiri? Kalau dia adalah twin flame kamu pasti nggak akan cemburu. Dia mau sama istrinya atau sama suaminya. Dan harus bisa ada energi keikhlasan. Offering, penawaran dan sebuah persembahan. Ya, kamu harus bisa mempersembahkan diri kamu bahwa kamu tidak lagi cemburu-cemburuan lagi sama dia. Kalau misalkan kamu pengen menerima keadaannya dia, pengen terus sama dia. Offering juga tentang sebagai hal yang sifatnya adalah menggapai. Gapailah apa yang jadi milikmu di sini. Kalau dia misalkan dia adalah milik kamu, gapai itu semua. Tapi untuk menggapai itu semua, sahabat kebahagiaan harus bisa mengorbankan satu sama lain. Oke, selanjutnya ada energi apa lagi di kartu oracle-nya? Kartunya bernomor 33. Kartu bernomor 33 ini adalah tentang sebuah perayaan, selebrasi, community celebration. Ya, community celebration ini tentang sebuah kebahagiaan. Kamu sama dia memang bahagia, dan bahagia kamu di sini bisa kamu pertimbangkan apakah dia adalah kebutuhan cinta kamu atau tidak. Sedangkan sahabat kebahagiaan memang mencari sebuah kebutuhan kebahagiaan yang datangnya dari pikiran kamu sendiri. Oke, berarti memang harus ada keadilan ya di dalam diri kamu. Lalu selanjutnya untuk energi terakhir di sini. Oke.
Udah, ini antara kartu tarot sama Fairy Oracle-nya ini udah sama ya. Udah sama, energinya udah sama. Kamu dengan dia ini sudah masuk ke dalam ranah past life. Oke, PR buat Kevin lagi nih, harus bacain kamu sahabat kebahagiaan bahwa di pertanda cinta bagian ke-6 ini akan Kevin bahas di past life. Karena Kevin tuh harus menganalisa loh hubungan kamu sama dia itu apa, sejatinya itu apa, biar energinya itu nggak rancu, nggak nyebar banyak orang. Karena energi general ya, tapi Kevin harus fokusin ke satu energi titik di sini. Dan Kevin memang melihat di sini kamu dengan dia. Kartu bernomor 5 ini adalah trip ya. Trip berkaitan dari diri kamu ini adalah suku, satu kelompok, satu jiwa, satu tubuh, tapi terpisahkan jiwanya, masuk ke energi twin flame. Oke, entah kenapa ini merinding. Wow, Kevin menggunakan kartu Raham Tarot disandingkan menggunakan kartu Fairy Oracle ini sama dari sekian banyak kartu ini, dibacaan ini sama masuk semua. Jadi Kevin nggak usah ngomong terlalu banyak ya, intinya sama di sini antara oracle-nya dengan kartunya, kartu tarotnya. Luar biasa untuk tema kita hari ini. Dan mungkin Kevin close aja ya, close aja. Nanti kita lanjut di pertanda cinta bagian ke-6. Dan untuk inisial namanya, ada inisial nama apa yang hadir di pembacanya? Oke, untuk inisial namanya. Untuk inisial nama di sini yang paling kuat di sini ada huruf V untuk Viera, ada V untuk Viera. Lalu selanjutnya di sini ada huruf P untuk Papa, ada Viera, ada Papa. Lalu ada huruf D untuk Delta, ada huruf N untuk Nano, ada huruf G untuk Gamma, ada huruf Y untuk Yellow, ada huruf E untuk Echo, ada huruf H untuk Hotel, dan yang terakhir ada huruf W untuk Woman. Ini ada beberapa inisial nama yang energinya masuk di pembacaan Kevin. Dan mungkin seperti itu aja ya. Nanti Kevin sambung lagi di pertanda cinta bagian ke-6 yang berkaitan dari ranah past life kamu. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk kalian yang pengen personal reading, boleh tinggal DM aja ke Instagram di bawah ini atau email di bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal readingnya dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih dan sampai jumpa.